Selamat datang. Kali ini kita akan melakukan lab paket tracer. Kita akan memodifikasi parameter yang bisa dilakukan untuk melakukan tuning pada OSPF versi 2. Oke. Di sini sudah ada addressing tabelnya untuk masing-masing perangkat. Sudah ada interface, IP address dan subnet mask. Kemudian objektifnya kita akan melakukan modifikasi untuk default setting dari perangkat router yang menggunakan protokol OSPF. Terus yang kedua, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan verify connectivity. Nah, skenario-nya pada activity ini OSPF sudah dikonfigurasi di router 1, router 2 dan router 3. Dan semua end device itu sudah terhubung. Nah, kita tugasnya akan melakukan modifikasi ke settingan default dari OSPF dengan memodifikasi yaitu hello dan dit times. Kemudian kita melakukan adjusting bandwidth pada OSPF. Kemudian kita akan melakukan pengecekan konektivitas setelah settingan tersebut kita rubah. Oke. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengujian connectivity antara semua perangkat dan semua perangkat device end to end. Nah, di sini kita akan pastikan semua PC bisa melakukan ping ke web server. Semua PC bisa melakukan ping ke web server. Ping 64.101.2. Oke, sudah connect PC 1, sekarang coba PC 2. Ping 64.100.102. Sorry, salah alamat IP 64.100.2. Oke, sudah bisa. Sekarang PC 3 ping 64.100.1.2. Oke, sudah bisa ngeping. Nah, selanjutnya step 1 sudah beres. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan pada hello dan dit timers antara router 1 dan router 2. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa yang disebut dengan hello time dan dit timers. Hello timers adalah interval setiap perangkat untuk mengirimkan hello paket. Fungsi dari hello paket itu untuk pengecekan bahwa router tetap ada atau tidak down. Jadi setiap router di sini defaultnya setiap 10 detik dia mengirimkan paket hello. R1 akan mengirimkan paket hello ke R1, ke R2 dan R3. Nanti R2 juga akan mengirimkan paket ke R1. Dia bakal ngirimin hello, apakah kamu masih ada di sana? Nanti R2 juga bakal mengirimkan paket hello, apakah masih ada router di sana? Nah, itu fungsinya dari hello timer. Nah, kemudian apa di timer? Di timer adalah panjang waktu. Oke, bukan panjang waktu.
itu yang mengindikasikan bahwa router tersebut itu down. Atau mati. Biasanya 3 kali hello paket tidak membalas, maka akan ditandai router tersebut down. Nah, ini dari untuk di timer. Jadi kalau di timer itu, kalau misalnya si router 1 dia tidak menerima paket R2, paket hello R2 selama waktu di timernya, misalnya 30 detik. Selama 30 detik R1 tidak menerima paket hello timer dari R2, maka R2 oleh R1 akan di shutdown. Maka diindikasikan bahwa oh, R2 ini sudah mati, nggak ada konektivitasnya. Makanya nanti akan di shutdown. Oke. Selanjutnya kita akan memodifikasi waktu tersebut. Kita akan konfigurasi interface serial 00 pada router 1. Serial 00 IP SPF hello intervalnya 15, terus IP SPF dit intervalnya itu 60. Nah, harusnya setelah menunggu beberapa waktu, konektivitas antara router 2 akan gagal, akan fail. Maka akan ada tulisan seperti ini. Kita coba fast forward saja. Nah, di sini ada R1. Di sini asalnya Neckboard 209.165.225 itu asalnya full, tapi sekarang down. Kita coba cek IP SPF-nya. Nah, di sini nggak ada untuk informasi tentang router 2. Ini sudah dihapus dari tabel Neckboard. Nah, kenapa Neckboard relationship pada OSPF mati pada router 1 dan router 2? Syarat menjadi Neckboard pada OSPF yaitu ada syaratnya, hello timer dan dit timer itu sama. Terus kedua, MTU tidak mismatch. Terus yang ketiga, misalkan dikasih password itu passwordnya sama. Oke. Ini syaratnya. Jadi untuk menjadi lagi R2 sebagai Neckboard OSPF R1, kita harus memodifikasi serial 00 pada router 2 agar sama hello timernya dan dit timernya seperti R1 yang tadi sudah dirubah. Sekarang kita coba rubah dit interval sama hello timernya pada router 2. Coba lihat dulu dia interface berapa. Serial 0. Hello timer 15. Dit intervalnya 60. Write name. Ini akan nunggu dulu beberapa detik, kita bisa percepat saja dulu. Nah, di sini sudah R2 sudah menjadi Neckboard kembali untuk router R1. Kalau kita coba lihat IP SPF Neckboard,
sudah ada 2, yaitu yang pertama ini router 1 tadi, dan ini router 2, router 3. Nah, selanjutnya kita akan melakukan modifikasi bandwidth setting pada R1. R1. Nah, kita coba trace path antara PC1 dan web server yang terletak pada alamat IP 64.100.1.2. Kita lihat jalurnya kemana aja. Coba lihat. Tracer 64.100.2. Oke. Di sini sudah ada dia jalurnya. Pertama ke router 1, habis itu ke router 3.2 ke sini ke R2. Habis ke R2 baru ke internet, habis ke internet baru ke web server. Nah, di sini kita akan mengubah jalur untuk SPF. Caranya dengan merubah bandwidth dari interface. Bandwidth di sini bukan bandwidth aktual dari interface-nya sendiri, tapi bandwidth yang akan digunakan dalam perhitungan OSPF nanti. Nah, misalnya kita rubah bandwidth R1 untuk serial 00, kita rubah menjadi 64. Nah, bandwidth ini tidak akan merubah speed aslinya pada interface tersebut. Ini akan merubah base route dari R1 untuk menuju web server. Kita tahu bahwa OSPF itu dia akan menghitung jalur terdekat menggunakan metrik. Metrik itu didapatkan dari nilai interface. Jadi cara OSPF dia ngitung jadi kayak gini, dari nilai speed interface. Caranya dia 1000. Ini nilai defaultnya, nilai perhitungannya default metric OSPF, default perhitungan cost namanya. 1000 itu akan dibagi dengan speed dari interface, contohnya 1 giga, maka dia akan menjadi costnya 1 metriknya, 1 cost. Kalau misalnya interface-nya 100, maka akan menjadi 10 untuk costnya. Kalau kita coba lihat cost dari R1, kita coba lihat R1. Coba ketikkan show IP route. Nah, di sini ada untuk mencapai internet, yaitu ini web server, dia menggunakan alamat IP ini, show IP route 64.100.1.2. Nah, dia pasti nanti ke sini. Ini nggak akan ada di routing tabel, tapi dia akan menggunakan 3.2, yaitu ini. Nah, kita bisa memodifikasi biar dia tidak menggunakan jalur ini, tapi menggunakan jalur yang R1 R3, yaitu dengan merubah bandwidth dari interface-nya. Caranya kita masuk ke interface serial 00. Ke serial 00. Kemudian kita rubah menjadi bandwidthnya 64.
Dan kita write main. Terus kemudian kita lihat lagi show IP root. Oke. Di sini tadi asalnya coba lihat di atas ke 172.16.3.2 itu ke atas. Sekarang berubah menjadi ke 192.168.10.6 ke arah R3. Kalau kita coba lakukan trace route kembali, nah berubah pada hop yang kedua. Dia asalnya ke R1 dari R1 ke R2, sekarang menjadi R1 ke R3, kemudian R3 ke R2, R2 baru ke internet. Oke. Itulah modifikasi, salah satu modifikasi atau tuning yang bisa digunakan pada routing protokol SPF. Semoga bermanfaat. Cukup sekian untuk lab packet tracer untuk modifikasi OSPF versi 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.